demokrasi langsung, dikatakan langsung kan. Ini suara nurani dari Nasdem juga ya. Kalau begini caranya, apa gunanya berdemokrasi? Apa gunanya undang-undang dasar yang telah saya sebut di situ? Jadi ini saya katakan, saya kasih judul ya, daulat rakyat dirampas oleh daulat parpol, itu aja. Itu kan rancangan undang pasal 2 yang mengenai pemilihan tidak langsung. Pada prinsipnya sih hampir semua sama berbicara tentang terkait dengan satu pasal 158 ya, secara selisih. Yang kedua adalah di luar itu ya skemanya. Kita juga sudah melakukan bantahan-bantahan melalui jawaban-jawaban yang kita hari ini kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kita memang mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah orang-orang yang memang tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya politis untuk mendapatkan dukungan. Tetapi repot juga bagi hakim konstitusi ini karena kondisi DPR-nya juga membutuhkan lobby seperti itu. Karena tidak semua juga fraksi atau anggota DPR itu juga berangkat dari konsepsi karakter yang diinginkan oleh kita semua. Dengan latar belakang yang macam-macam dari kepentingan politik akhirnya terjadi. Jadi ini sebenarnya bukan salah calon hakim juga, DPR-nya juga salah. Apabila itu dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, itu dilakukan agak cepat dan proses persidangan di MK juga bisa dilaksanakan secara cepat, tentu DPR RI dan pemerintah akan menyiapkan argumentasi konstitusionalnya untuk mempertahankan bahwa pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ini sudah sejalan dan sesuai dengan undang-undang dasar. Ya. Nasdem minta MK keluarkan Yuwono Pintadi dari penggugat UU Pemilu. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi terkait status Yuwono Pintadi. Willy mengatakan Yuwono Pintadi bukan lagi kader Nasdem sehingga tak berhak menggunakan identitas partai dalam gugatan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Willy menyebut Yuwono bukan anggota atau kader Nasdem seperti yang tertera dalam berkas pemohon uji materi UU 7 tahun 2017 tentang pemilu. Surat nomor 001 SE/DPP Nasdem /1/2023 dikirim ke MK pada Selasa 3 Januari dan ditandatangani oleh Willy Aditya serta Wakil Sekjen Hermawi Taslim. Willy menyinggung kebijakan Nasdem kepada kader untuk memperbarui kartu tanda anggota yang berakhir pada 2019. Berdasarkan data DPP, Yuwono tidak memperbarui KTA sehingga bukan lagi kader Nasdem. Sebelumnya Yuwono menjadi salah satu pemohon dalam uji materi UU Pemilu ke MK. Dia terdaftar dengan keterangan sebagai kader Partai Nasdem. Dalam gugatannya, Yuwono bersama sejumlah nama lainnya menginginkan agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Diketahui, sistem pencoblosan yang dilakukan pada pemilu 2019 ialah proporsional terbuka alias mencoblos nama caleg. Selain Yuwono, ada Demas Brian Wicaksono, Fahru Razi, Ibnu Rahman Jaya, Lianto, Nono Marijono. Bantuan Basnas untuk kader PDIP jadi polemik, Ganjar perintahkan ditarik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo angkat bicara terkait polemik rehabilitasi rumah kader PDIP yang ikut dibantu oleh dana Basnas. Menurut Ganjar, program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan, ia baru mengetahui jika Basnas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal 20 juta rupiah. Sebelumnya Basnas telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar pun menerima uluran dari Basnas meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup. Namun jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas, Ganjar pun setuju bila bantuan tersebut ditarik. Lagi pula dana Basnas juga belum dicairkan. Program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023. Prosesi pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar Wonosobo itu baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja. Selama ini, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Basnas dalam program pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Basnas. Sejumlah program bantuan telah dilaksanakan seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan ratusan masjid,
TPQ dan pondok pesantren, juga beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa serta pengobatan untuk masyarakat tidak mampu. Ganjar juga menggalakkan gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta. Sejak 2013 sudah 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni. Sebelumnya memberikan bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni kepada 50 kader PDI Perjuangan. Bantuan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-50 Partai Berlambang Kepala Banteng yang jatuh pada Januari 2023 mendatang. Pemberian bantuan dimulai dari Kabupaten Wonosobo. Ada 5 penerima di Kecamatan Kertek, yakni Sumarwan dan Ngatijo, warga Desa Kepencar, Tukiman Desa Purbosono, serta Pariono dan Sutanto Desa Reco. Politikus berambut putih itu menemui langsung para penerima bantuan di rumah Ketua Ranting PDI Perjuangan Sumarwan Kamis 29 Desember 2022. Besaran bantuan sebanyak 20 juta rupiah per rumah dari anggaran non-APBD maupun APBN. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu pun mengaku terharu melihat kondisi rumah kader yang didatangi. Ganjar menegaskan bantuan rehabilitasi rumah akan terus berlanjut hingga Januari mendatang. Hal itu guna memperingati HUT ke-50 PDI Perjuangan. Selain itu, langkah tersebut sekaligus sebagai percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.